Baik, selamat malam, Pastor, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Malam hari ini kita melanjutkan novena Santo Yusuf di minggu ke-8, ya, yang bertemakan teladan kesabaran dalam derita. Seperti biasa, sebelum memulai, kita juga ingin mendengar pengantar bahwa Santo Yusuf terkenal sebagai perantara yang kuat untuk semua kebutuhan, intensi, dan niat. Setelah Santa Peran Maria, salah satu santo paling populer sepanjang sejarah masa adalah Santo Yusuf, ayah Yesus, ayah angkat Yesus. Teladan diam-diamnya mengenai ketaatan setia pada kehendak Allah telah menghilami umat Kristiani selama berabad-abad dan akibatnya banyak sekali yang jiwa yang berpaling kepadanya pada saat mereka membutuhkan perantaraan surgawi. Di antara banyak doa untuk mohon perantaraan Santo Yusuf adalah doa novena ini. Sebuah novena adalah tradisi spiritual Kristen yang melibatkan doa untuk niat dan intensi tertentu selama 9 kali berturut-turut. Seringkali novena dianjurkan digelar jelang pesta perayaan Hari Raya Orang Suci, seperti Hari Raya Santo Yusuf pada tanggal 19 Maret. Jika Anda mencari bantuan surgawi dari orang suci yang dekat dengan hati Yesus, datanglah kepada Santo Yusuf dan mintalah bantuannya untuk memahami kehendak Tuhan. Baik, selamat bernovena Santo Yusuf. Go to Joseph. Malam hari ini, ya, novena Santo Yusuf minggu ke-8 dengan tema Santo Yusuf keteladanan kesabaran dalam derita. Ya, yang nanti ada share refleksi oleh Ibu Juliti Kili. Bagaimana beliau akan membagikan sharing refleksinya terkait mengenal Santo Yusuf membuat saya lebih bersabar dalam derita yang dialami. Kemudian nanti juga akan ada share terkait dengan referensi Santo Yusuf oleh Pak Vin. Jadi beliau inginnya patung Santo Yusuf ini yang tinggal di rumahnya ini bisa tinggal selamanya di rumahnya. Ya, nanti kita akan dengar apa pengalaman yang dialami Pak Vin selama Santo Yusuf tinggal di rumahnya. Baik, kita akan memulai dengan lagu pembukaan doa kepada Santo Yusuf. Salam Sang Penjaga Penebus, mempelai serta perawan Maria, padamu Allah mempercayakan putranya yang tunggal di dalam dirimu yang tulus. Maria menaruh kepercayaannya dan bersamamulah Kristus menjadi manusia. Santo Yusuf, kami mohon padamu, doakanlah kami anak-anakmu dan bimbinglah kami di jalan kehidupan, perolehkan
Marilah kita mulai novena Santo Yusuf minggu ke-8 ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah sumber ketekunan, pengharapan, dan penghiburan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Jelang perayaan Hari Raya Santo Yosef Suami Perawan Maria, Komunitas Pria Katolik KPK Santa Helena melalui program karya pelayanan pastoralnya di Paroki Curug Gereja Santa Helena, Tangerang, menyelenggarakan novena Santo Yusuf 2024 yang bertemakan Go to Joseph. Selama 9 hari Minggu berturut-turut dan akan berpuncak di Hari Raya Santo Yusuf pada tanggal 19 Maret 2024 nanti. Khusus dalam novena Santo Yusuf 2024 ini, juga akan digelar prosesi traveling patung devosional Santo Yusuf ke rumah-rumah devosan Santo Yusuf selama 9 minggu. Setiap minggu selama 1 minggu, patung akan singgah ke rumah devosan Santo Yusuf yang berkenan membuka pintu. Dan pada puncak Pesta Hari Raya Santo Yusuf, patung akan diserah terimakan dan diletakkan sebagai penanda di ruang Santo Yusuf, Paroki Curug Gereja Santa Helena, Tangerang. Dalam penyelenggaraan novena Santo Yusuf 2024 ini, Komunitas Pria Katolik KPK Santa Helena berkolaborasi dengan Paguyuban Lady Yusuf dan Legion Yusuf Paroki Curug dan mengajak para devosan Santo Yusuf, khususnya para alumni Sekolah dari Nazaret, Sedan, Sekolah Abdi Yusuf C, Sekolah Pria Katolik, Sekolah Perempuan Katolik Sepakat, dan juga umat yang mau berdevosi kepada Santo Yusuf untuk bersama mempersiapkan diri menyambutnya. Terlibat belajar menimba keutamaan dan keteladanan Santo Yusuf, pria, suami, dan ayah yang menjadi kepala keluarga kudus Nazaret. Novena Santo Yusuf 2024 digelar dengan mengangkat 9 tema terkait keutamaan keteladanan Santo Yusuf setiap minggunya. Adapun tema novena Santo Yusuf 2024 minggu ke-8 ini adalah Santo Yusuf teladan kesabaran dalam derita. Mari kita mempersiapkan diri, memasuki novena Santo Yusuf dengan membuka hati dan budi dengan dan pula mengundang Roh Kudus hadir melalui Madah Veni Sancte Spiritus. Tapi kemarin pinatuloy na nagkakita ng pauna, meron pa. So, hindi na mag-iisa. Yang lain mungkin bisa dijawab. Datanglah Roh Kudus, dari surga sinarkan pancaran cahayamu. Datanglah suluh hati, Bapa kaum yang lemah, pemberi anugerah. Engkau penghibur ulungku, Engkau sahabat jiwaku, penyejukku yang lembut. Engkau segarkan yang lelah, Engkau tenangkan yang resah, Engkau melipur yang sendu. Oh cahaya mulia, penuhi hati nurani, umat kepunyaanmu. Tanpa berkat restumu, hampalah manusia, tiada pun yang berguna.
yang cemar bersihkanlah, yang gersang siramilah, yang terluka pulihkan, yang keras lunakkanlah, yang beku cairkanlah, yang sesat arahkanlah. Limpahilah umat-Mu yang percaya padamu sabda karunia-Mu, dan curahkan anugerah akhir hidup bahagia, sukacita tak henti. Itu ada sayur. Tuh, tahu. Udah ya. Ada pujian kepada Santo Yusuf. Bapak Yusuf yang mulia dan kudus, ku datang kepada Engkau dan menghormati Engkau dengan segenap hatiku. Engkau suami bunda Allah, kepala rumah tangga yang kudus, bendahara yang setia, harta Allah Tritunggal Maha Kudus. Di dalam pribadimu ku menghormati pilihan Allah yang rela membagikan kuasanya atas putra tunggalnya. Pilihan putra ilahi yang telah sudi taat kepadamu dan mempercayakan hidupnya ke dalam kerja dan karya tanganmu. Pilihan Roh Kudus yang telah menyerahkan pengantinnya yang terkasih kepadamu sebagai teman hidupmu. Berbahagialah engkau karena telah menggendong putra Allah dalam tangan engkau, mendekapnya di dada, memeluknya dengan kasih mesra, membasahi dengan air mata kebahagiaan. Diliputi rasa hormat dan kasih dalam memandang kebesaran dan kekudusan Engkau, kami mempersembahkan dan menyerahkan hati kami kepadamu. Perolehkanlah bagi kami kasih yang tulus kepada Allah, serta segala rahmat yang perlu keselamatan abadi kami. Mintalah untuk kami iman yang hidup dan kepasrahan yang mesra pada Allah. Tolonglah agar kami sabar, setia, adil, dan rajin dalam pekerjaan kami, serta menyerahkan diri semata-mata kepada kehendak Allah dalam segala situasi hidup di dunia ini. Teristimewa, tunjukkanlah kepada kami cinta dan pengawalan Engkau di saat mati kami. Datang dan bantulah kami di waktu itu bersama Yesus dan Maria, agar kami memperoleh kebahagiaan, yakni dapat memuji dan memuliakan Allah Tritunggal bersama Engkau di surga hingga kekal. Amin. Doa Paus Fransiskus kepada Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati, kepada Engkau Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepada Engkau Maria menaruh kepercayaannya, bersama dengan Engkau Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah diri Engkau sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasihan dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Mari kita hening sejenak. Kita sesali setiap dosa dan pelanggaran kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian.
saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Baik, Engkau telah mempersiapkan dan memilih Santo Yusuf menjadi suami Maria dan Bapa asuh bagi Yesus putramu. Dengan penuh kasih, ia telah mendampingi Maria, mendidik Yesus dalam iman dan keutamaan hidup, dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga kudus dengan penuh pengabdian, kesabaran, kesetiaan, keheningan, dan kesederhanaan. Semoga melalui novena Santo Yusuf kami dapat semakin mengenal dan meneladani keutamaan hidupnya dalam hidup kami sehari-hari demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi pengajaran terkait tema malam hari ini, Minggu ke-8, yaitu Santo Yusuf, teladan kesabaran di dalam derita. Kita akan mendengar pengajaran dari Pastor Paulus Warisantoso Okam. Ya, saat ini beliau ada di Hong Kong, dan melalui video ini beliau akan memberikan pengajaran. Kita bersama akan menimba keutamaan keteladanan Santo Yusuf terkait tema ke-8, Santo Yusuf teladan kesabaran dalam derita. Mari kita hening, kita mau mendengarkan pengajaran ini. Sahabat, bertemu kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantoso Okarem, dalam seri Membongkar Misteri Santo Yusuf, Ayah Angkat Yesus. Kali ini kita akan membahas Santo Yusuf teladan kesabaran. Sebelum kita melihat lebih mendalam mengenai tema ini, mari kita memulainya dengan mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, tema kesabaran, sesuatu yang sangat berat untuk dilakukan. Jadi, dalam masyarakat yang serba cepat, yang tidak sabar menunggu proses, inginnya sesuatu itu langsung ada, langsung jadi, langsung bagus. Maka kesabaran
adalah sesuatu yang jarang dipelajari, sesuatu yang sulit didapatkan. Karena orang cenderung terburu-buru, tergesa-gesa, inginnya segala sesuatu ringkas, jelas, cepat. Kemarin ada yang berkomentar di video, belum membuka videonya, tapi mempertanyakan judul. Lalu saya jawab, silahkan dilihat videonya, nanti akan paham. Lalu jawabannya, saya tidak mau melihat video yang panjang. Ya sudah, kalau seseorang tidak mau berproses melihat, ya dia tidak akan mendapat jawab. Tapi ini satu gambaran bahwa demikianlah kehidupan manusia saat ini. Orang maunya gampang, cepat, dan orang menghindari proses yang lambat. Padahal kehidupan di alam ini mengajari semuanya berproses. Di YouTube kalau Anda melihat, ada satu YouTuber perempuan, dia dari China. Jadi dia membuat video yang bagi saya sangat-sangat hebat. Contoh, dia mau masak nasi, dia memulai videonya itu dari menggarap sawah, membajak sawah, menanam padi, memanen, lalu menjemur dan mengolahnya. Ketika ditanya, mengapa harus begitu? Jawabannya, karena dia mau mengajari anak-anak di sana bahwa beras itu tidak datang begitu saja, tapi melalui proses yang panjang. Ada proses yang harus dilalui, tidak bisa dilewati. Demikian pun dengan hal-hal yang lain. Nah, kebanyakan anak-anak kita, juga masyarakat kita, tidak melihat proses ini. Orang maunya jadi selesai, tidak repot-repot dengan segala prosesnya. Sekali lagi, alam mengajari kita berproses. Alam mengajari kita sabar. Maka sekarang, ketika manusianya sudah tidak mau sabar, kesabaran adalah sebuah keutamaan, sebuah kebajikan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Di sini kita akan belajar dari Santo Yosef, bagaimana dia bisa memiliki kesabaran yang kemudian dipuji oleh Tuhan. Nah, sebelum kita melihat lagi lebih jauh, saya akan membaca surat Santo Yakobus bab 5 ayat 7. Begini. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Santo Yakobus, salah satu murid Yesus ini, menasihati kita untuk bersabar. Dia memberi contoh petani sabar menunggu hasil panen. Orang menanam tidak bisa instan, masing-masing ada umurnya. Nah, dalam banyak hal, kesabaran seperti yang saya katakan tadi, menjadi hal yang mahal. Orang nggak mau sabar, orang nggak mau berproses. Bagaimana dengan Santo Yosef? Ini yang dia lakukan. Santo Yosef, seperti halnya orang-orang Yahudi pada masa itu, mereka tengah menantikan datangnya Mesias. Semua orang Israel pada waktu itu menantikan datangnya Mesias. Mereka harus bersabar. Janji bahwa akan hadir Mesias itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sebelumnya. Sejak zaman Nabi Yesaya, 800-an tahun sebelum Yosef. Dan mereka masih menunggu. Maka
manusia-manusia waktu itu dari dalam dirinya sudah ada kesabaran, kemauan untuk menunggu datangnya Tuhan. Kesabaran yang dimiliki oleh Santo Yosef, juga orang-orang Yahudi pada waktu itu, terlebih sekarang kita fokus pada Yosef, karena adanya pengharapan. Mereka memiliki pengharapan akan datangnya Tuhan. Maka kesabaran ini tidak berdiri sendiri. Dia didukung oleh pengharapan. Yang kedua, Yosef, pengharapannya dan kesabarannya itu kemudian nyata setelah kedatangan malaikat. Setelah dia menerima kabar dari malaikat ketika dia tidur. Nah, Yosef percaya dan Yosef menjalani semua prosesnya. Di sini pengharapannya itu didukung oleh iman. Pengharapan menyatu dengan iman, lalu membuahkan kesabaran. Seluruh perjalanan hidup Yosef itu seperti sebuah gambaran, seperti sebuah mata pelajaran yang harus diselesaikan. Bagaimana seseorang belajar sabar. Meskipun Yosef dari dalam dirinya sudah memiliki kesabaran karena memiliki pengharapan akan datangnya Mesias, meskipun dia kemudian mempercayainya ketika malaikat datang memberitahukan apa yang akan terjadi, namun prosesnya tetap harus dijalani. Dia harus menjalani setiap hari. Dan kemudian apa yang dia jalani belum selesai dengan kelahiran, kedatangan Mesias. Dia harus terus mengikuti prosesnya. Dia harus mendampingi Sang Mesias. Dia harus mengurusnya. Dia harus berproses dengan banyak hal yang dia juga tidak tahu. Disinilah kemudian kasihnya yang keluar dari kebapaannya itu menguatkan pengharapan dan imannya. Maka ketiga hal, iman, pengharapan, dan kasih, ini memberi sesuatu yang besar. Memberi kemampuan bagi Yosef untuk sabar. Sabar berproses. Sabar dituntun oleh Tuhan. Nah, di sini kebanyakan banyak orang yang tidak sanggup atau gagal melalui. Karena apa? Mereka tidak merelakan diri dituntun oleh Tuhan. Mereka tidak mau merelakan diri membiarkan waktu Tuhan yang terjadi. Yosef belajar dari Mazmur. Demikian bunyinya. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur yang menjadi doa bagi Yusuf sejak masa mudanya telah tertanam dalam dirinya, sehingga dia memiliki kekuatan untuk terus bersabar, untuk membiarkan diri dituntun oleh Tuhan. Karena memang dia dari dalam dirinya menantikan Tuhan. Dan ketika Tuhan datang, menuntun dia ikut. Berikutnya, yang membuat Yosef begitu sabar adalah dia tekun berlatih. Artinya, setiap peristiwa melatih dia. Setiap kejadian membentuk dia menjadi pribadi yang lebih sabar. Kalau ungkapan kita itu kan, practice make perfect. Latihan membuat segala sesuatu sempurna. Demikian juga kesabaran. Demikian juga merelakan diri dituntun oleh Tuhan. Pun butuh latihan. Tidak sekali jadi. Terkadang kita gagal. Terkadang kita jatuh. Yang dibutuhkan adalah mau berlatih lagi, bangun lagi, berjalan lagi, membiarkan diri dibimbing Tuhan. Sahabat, hari ini sampai di sini. Mari kita menutup belajar kita hari ini dengan mendoakan doa kepada Santo Yosef dan doa salam Yosef. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat, dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku. Dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Doa Salam Yosef. Salam Yosef, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, itulah pengajaran dari Pastor Paulus Waris Santoso Okarm tentang kesabaran. Baiklah, kita saat ini hening sejenak, kita mau mengendapkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pastor Paulus Waris melalui satu lagu ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat
setia. Tetap setia. Iya, melalui lagu ini kita diajar untuk tetap setia, ya, berjuang sampai akhirnya, namun tetap setia. Lagu ini membuka sesi refleksi yang akan dibawakan oleh Ibu Julie Tikili. Apakah Ibu Julie sudah ada? Sudah dong. Oh iya, Ibu Julie. Halo Selamat malam. Pak. Iya, Malam Pak. selamat malam Bu Julie. Kok kelihatan gelap ya? Atau Malam saya dari Pak. gelap Kedengeran ya? suara? Di sana gelap, Bu? Ininya Kelihatannya juga kayak penampakannya enggak. gelap. Enggak Ya ya? ini agak laptop ininya kali agak gelap. Nggak apa-apa Oh, lah. oke. Nggak apa-apa ya. Baik, Apa-apa. malam hari ini Ibu Julie akan membagikan share refleksinya, ya. Mengalami penderitaan, dia pun berjuang, ya. Melatih kesabaran, dan dia pun juga tetap setia. Mari kita dengarkan share refleksi dari Ibu Julie Tikili. Beliau adalah alumnus Sedan dan C dan aktif juga sebagai devosan Santo Yusuf, ya, dan juga rajin juga visitasi ke penjara. Baru kemarin kita berjumpa, Pak ya. Baik, Bu, Iya, silakan Ibu Juli. ya. Selamat malam. Kayaknya nggak ada Romo dan Suster di sini. Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih. Eh, Malam ini saya coba untuk membagikan kesaksian saya. Pertama Pak Andi minta itu saya juga bingung. Pak, eh, temanya apa? Terus membuat saya lebih bersabar kan. Saya sendiri kayaknya bukan orang sabar. Jadi, tapi saya coba malam ini untuk membagikan kesaksian saya. Saya ya seperti tadi Romo sampaikan itu ya. Tadi Romo ininya bagus banget. Romo katakan bahwa kesabaran itu sangat sulit, apa sesuatu yang sulit didapatkan karena orang selalu ingin terburu-buru. Ya, itu tadi yang saya tangkap dari yang diinin Romo dan saya juga ini banget dengan Yakobus 5 ayat 7 yang tadi Romo sampaikan itu kita harus tetap bersabar sampai kedatangan Tuhan. Memang butuh proses dan butuh kayak tadi Romo sampaikan itu kayak dari kita gimana caranya kita makan nasi itu dari mana prosesnya sampai kita bisa makan nasi itu sesuatu banget dan mungkin itu yang harus masih saya sampai detik ini masih harus saya belajar gitu loh karena saya juga tipenya selalu ingin semua cepat terburu-buru dan istilahnya pengen semua lihat itu apa sempurna gitu loh. Jadi itu yang tadi saya tangkap dari Romo dan yang saya mau sharingkan sendiri itu saya kebetulan
memang anak bungsu dari 4 saudara dan usia saya dengan kakak saya itu agak jauh memang berapa 10-an 18 tahunan lebih saya usianya. Jadi waktu itu kan saya anak bungsu dan pastinya saya sangat dimanja ya waktu itu karena eh, beda jauh usia dan ya disitulah mungkin terbentuk saya apapun yang saya mau itu biasanya dikasih gitu. Dan itu yang membentuk saya. Hmm, dan waktu saya SD itu saya mengenal Santo Yusuf pertama itu pada saat saya SD. SD saya di sekolah Santo Yusuf di Makassar dan di situ saya diajarkan untuk disiplin. Terus waktu itu sih sebenarnya sudah diajarkan tentang Santo Yusuf juga. Mungkin karena kita sekolahnya Santo Yusuf cuma kan namanya masih kecil ya, jadi itu tidak terlalu membekas di pikiran saya waktu itu. Terus eh, eh, di sana itu kita diajarkan tuh on time, terus selalu harus rapi dan eh, ya maksudnya ya sekolah Katolik lah ya pada umumnya. Dan hal ini untuk saya sampai saya kuliah ke Bandung, itu pun waktu itu pertama kali saya lepas dari orang tua, itu saya benar-benar harus mengerjakan semua sendiri gitu loh. Jadi saya harus apa namanya eh, mulai cari kos sendiri, makan sendiri dan sebagainya gitu loh. Jadi itu yang akhirnya eh, saat itu pun kadang-kadang kalau apa namanya kadang stres kan anak kos biasanya dulu itu jadi suka eh, aduh gimana nih karena terbiasa dulu kan selalu ada disediakan gitu loh dan saat itu saya harus bisa eh, tough sendiri gitu loh untuk bisa menyelesaikan ada masalah apa atau apa itu saya harus bisa sendiri dan akhirnya eh, sampai saya menikah dan ya satu bangun juga ya dalam pernikahan maksudnya eh, ya banyak masalah kadang-kadang ada masalah dan kita harus selesaikan dan itu membentuk saya juga untuk selalu bisa eh, apa menyelesaikan semua sendiri gitu dan akhirnya waktu itu saya juga sempat sakit pertama itu retina saya sobek dan kena kedua mata saya akhirnya saya bolak-balik harus operasi dan itu juga membuat saya melatih saya juga untuk sabar apa sih maunya Tuhan tapi waktu itu kan ya, namanya belum kenal Santo Yusuf waktu itu jadi ya kenapa sih bisa begini kenapa bisa begitu masih bertanya-tanya gitu loh dan akhirnya saya sempat juga sakit saraf kejepit dan 8 bulan saya harus bolak-balik rumah sakit tanpa maksudnya tidak bisa duduk hanya tiduran kayak gitu dan ke rumah sakit pun harus tiduran di mobil di rumah sakit juga nunggunya harus tiduran jadi benar-benar itu satu proses yang sangat berat bagi saya waktu itu dan saya sampai sempat bilang sama Tuhan Tuhan kalau mau ambil silakan ambil saya udah siap gitu loh maksudnya saya sudah tidak kuat dengan sakitnya itu dan kebetulan saya memang dari sejak saya dibaptis itu saya sangat waktu itu saya sangat kagum sama Bunda Maria dan saya selalu berdevosi sama Bunda Maria dan itu yang membuat saya eh, waktu itu eh, istilahnya saya doa Tuhan kalau mau ambil saya ambil tapi kalau memang mau sembuhkan saya akan apa namanya melayani Engkau gitu loh maksudnya itu yang saya ucapkan waktu itu dan seiring berjalannya waktu itu setelah itu akhirnya saya waktu itu saya sempat apa namanya kasih sakramen orang sakit dan akhirnya setelah sakramen semuanya kayak dilancarkan sama Tuhan dan akhirnya saya bisa pulih kembali seperti sekarang ini dan sampai saat ini saya tidak ada keluhan apapun setelah saya dioperasi saraf kejepit waktu itu di rumah sakit dan uh, akhirnya
saya kenal Santo Yusuf itu waktu itu saya lihat di Facebook salah seorang, saya lihat ini apa ya? Oh ada Santo Yusuf gitu loh. Saya tertarik banget gitu karena saya kan belum mengenal benar Santo Yusuf itu. Saya tahu Santo Yusuf suami Bunda Maria dan maksudnya ayahnya Yesus waktu itu cuma sekilas itu dan saya pernah sekolah di Santo Yusuf dan saya akhirnya tertarik waktu itu saya kayaknya menghubungi Pak Andi langsung ya Pak Andi ya. Terus akhirnya saya ikut di Sedan 2 waktu itu dan saya mulai mengikuti Santo Yusuf dan saya banyak belajar bahwa saya kagum dengan pribadinya Santo Yusuf itu dia seorang yang maksudnya pekerja bekerja keras terus tapi dia sabar dan diam ini yang susah bagi saya gitu loh walaupun saya sudah belajar istilahnya tentang Santo Yusuf dan saya mulai untuk devosi ke Santo Yusuf juga selain Bunda Maria itu saya bilang saya sendiri tuh belum bisa kayak begitu gitu loh saya masih sering kadang-kadang mudah marah gitu loh masih sering apa namanya tidak sabaran kayak gitu kan kayak gitu kadang-kadang juga mungkin apa suka apa namanya apa yang saya ucapkan kadang-kadang juga kadang menyakitkan orang mungkin gitu ya itu jadi saya sampai detik ini tuh masih dalam proses belajar untuk benar-benar bisa meneladani satu Yusuf itu gitu loh jadi seperti apa namanya saya juga waktu Januari awal itu ada satu kejadian yang benar-benar membuat saya sangat sebenarnya sangat sedih, kecewa, marah, campur aduk deh. Dan akhirnya waktu itu saya kecelakaan di rumah, saya harus dioperasi kakinya. Di situ saya juga sempat doa, saya juga doa ke Satu Yusuf dan saya minta tolong gitu loh. Em, saya sampai kaget kan ini kaki saya bisa nggak nanti saya pakai, maksudnya bisa sembuh nggak gitu loh. Karena itu saat itu memang sangat eh, lukanya itu sangat besar ya sampai kelihatan dalamnya dan katanya kan tendonnya putus gitu loh waktu itu saya kepikirannya ya Tuhan ini kaki masih bisa saya pakai nggak gitu loh maksudnya masih bisa saya jalan nggak nanti gitu loh itu yang ada di otak saya waktu itu terus akhirnya saya hanya berdoa dan saya mohon eh, Bunda Maria Santo Yusuf waktu itu untuk bantu saya gitu loh sampai saya dioperasi dan sampai saya bisa akhirnya jalan kembali saat ini karena saya bilang Tuhan saya masih harus kerja gitu loh saya nggak mungkin kalau nggak kerja gitu kan karena saya masih punya tanggungan gitu jadi akhirnya itu aja yang saya doa dan saya minta supaya saya juga diberi kesabaran, saya bisa mengampuni, saya bisa memaafkan orang kayak gitu. Itu yang mungkin saat ini sangat sulit, tapi ya saya dimampukan untuk itu. Pelan-pelan saya bisa eh, belajar untuk sabar gitu loh, belajar untuk bisa mengikhlaskan, belajar untuk bisa mengampuni, belajar untuk bisa apa namanya hmm, dan mungkin juga di sini saya banyak belajar juga ya saya lihat teman-teman maksudnya Bapak Ibu semua terutama Pak Andi Sis Yulia itu benar-benar kan sabar banget ya orangnya gitu ya kapan saya bisa kayak gitu gitu maksudnya itu yang saya mau benar-benar gitu loh contoh eh, semoga saya bisa juga mengikuti teladan teladan Yusuf, dan Bunda Maria dan Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada di Sedan ini yang sudah maksudnya mendoakan saya waktu sakit dan sampai saya bisa pulih kembali saat ini gitu loh. Terus yang terakhir mungkin saat saya sakit itu saya dapat satu waktu saya doa itu jam
sekitar jam 2, hampir jam 2, jam 3 itu saya selalu doakan, saya selalu dibangunkan jam segitu gitu loh. Dan saya doa dan saya dapat satu lagu itu tiba-tiba aja keluar gitu kan. Dan saya coba nyanyikan waktu itu dan saya waktu itu sempat juga coba untuk minta tolong berapa orang untuk bisa nggak tolong nyanyiin ini gitu loh karena saya nggak tahu musik gitu. Saya cuma tiba-tiba dapat ini dari Tuhan mungkin ya. Eh, Waktu saya doa, Tuhan kasih dan akhirnya saya ketemu Pak Julius. Kebetulan teman saya di KPKS dan Pak, tolong dong, ini saya punya lagu nih. Saya kasih kirim. Terus Pak Julius masih ajarin saya, Bu, ini harus begini, diajarin saya. Dan ya itulah akhirnya Pak Julius bilang, ya tapi sabar ya, gitu kembali kan sabar nih Pak Andi. Jadi sabar ya, saya masih ada kerjaan dulu. Yaitu terus akhirnya udah dah saya lupakan aja gitu kan. Eh, saya bilang, ya udah deh, pokoknya kalau Tuhan berkenan, saya bisa dapat maksudnya musiknya lagu ini gitu. Akhirnya Pak Yulius tiba-tiba, Bu ini udah jadi katanya kan. Waduh, puji Tuhan banget, saya bahagia banget waktu itu. Dan ya akhirnya itulah mungkin saya diajar Tuhan juga untuk sabar walaupun punya lagu kayak gitu saya juga harus sabar untuk menunggu gitu loh. Jadi tidak semuanya harus instan seperti kata Romo tadi, gak semua harus instan. Kita mau itu kita harus langsung mendapatkan gitu, tapi selalu melalui proses dan proses itu tidak enak gitu loh. Kadang-kadang tidak enak kan. Jadi proses itu jatuh bangun dan tapi semuanya itu akan indah pada waktunya. Jadi itu yang saya belajar hari ini dan mungkin itu kesaksian saya hari ini dan saya minta doa juga semoga saya juga benar-benar bisa mengikuti teladan Santo Yusuf. Saya juga bisa menjadi seorang yang sabar, yang apa benar-benar bisa menjadi pribadi yang bisa menjadi apa namanya benar-benar berdevosi kepada Santo Yusuf. Itu aja mungkin Pak Andi yang saya bisa berikan untuk malam ini dan semoga semuanya berkenan untuk kesaksian ini. Makasih. Mungkin Pak Julius nanti akan menyanyikan lagu saya. Ya, kita dengarkan ya. Silakan Pak Julius. Di itu dulu, Ya, buka dulu suaranya. apakah terdengar Bu Yuli? Iya, terdengar Pak Dengar Pak. Julius. Oke, selamat malam Pak Andi, Bu Yuli, Pak Arvin, Bu Helena, Bu Joana, dan Bapak Ibu yang lain. Saya diminta Bu Yuli untuk menyanyikan lagu Bu Yuli yang terbaru. Bu Yuli Oke. sebelumnya udah pernah ngarang lagu juga, ini yang terbaru. Ya Bu, atau ada yang lebih baru lagi? Belum. Belum dikasih sama Tuhan. Silakan Pak. Ku melangkah dengan keterbatasan di tengah musibah yang terjadi. Semua di luar kendali diri. Semua terjadi tanpa terduga. Tuhan, Engkaulah yang maha mengetahui. Tuhan, rencanamu selalu indah. Tuhan, ku percaya akan janjimu. Pemulihan dan kesembuhan pasti terjadi. Menapaki keterbatasan diri, tak seorang pun yang memahami segala cerita telah kulalui. Hanya Engkau dan aku yang tahu. Tuhan,
Engkaulah yang maha mengetahui. Tuhan, rencanamu selalu indah. Tuhan, ku percaya akan janjimu. Pemulihan dan kesembuhan pasti terjadi. Tuhan, Engkaulah yang maha mengetahui. Tuhan, rencanamu selalu indah. Tuhan, ku percaya akan janjimu. Pemulihan dan kesembuhan pasti terjadi. Pemulihan dan kesembuhan pasti terjadi. Pemulihan dan kesembuhan pasti terjadi. Terima kasih Pak Julius. Itu lagunya mungkin ya baru belajar sih. Ya, makasih Pak Andi waktunya. Terima kasih juga sudah memperkenankan Pak Julius membawakan di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Juli untuk sharing refleksinya terkait dengan bagaimana bersabar di dalam derita. Ya, perjalanan tadi yang disampaikan Ibu Juli ya, membuat dia juga sempat berputus asa. Ya, kok saya mengalami hal semacam ini? Ya, bahkan bertubi-tubi ya, mulai tadi dari retina, kemudian sampai kaki, dan terima kasih juga pada akhirnya Ibu bisa bersabar menghadapi perjalanan ini, ya, dan akhirnya tercipta sebuah lagu yang menjadi istilahnya curhatan Ibu juga ya, bahwa ya Tuhan begitu luar biasa mendampingi Ibu. Terima kasih juga untuk Pak Julius Sabiordi, ya, ini juga teman saya dulu waktu di komunitas mahasiswa Katolik ya Pak ya. Sudah lama nggak bertemu Pak Julius Safiordi. Jadi kemarin diperkenalkan oleh Ibu Juli, katanya Pak Julius mau membawakan lagu ini, ya, dan luar biasa talenta dari Pak Julius ya. Karena saya ingat waktu masih mahasiswa dulu Pak Julius juga memang suka bermain alat musik dan juga menciptakan lagu. Ternyata talentanya luar biasa Ibu Juli. Ibu mendapatkan teman yang tepat ya untuk lagu Ibu bisa akhirnya rilis dengan dinyanyikan oleh Pak Julius Safiordi. Baik, kita berikan aplaus ya buat Ibu Juli. Terima kasih untuk kesaksiannya malam hari ini, Ibu. Baik, kita akan lanjutkan berikutnya. Kita akan masuk ke doa litani Santo Yusuf. Ya, kami persilakan Ibu Maria Christina Dermaya. Ya, Oke, Ibu sudah siap, Bu? sudah Pak. Oke, mari Bapak Ibu kita bersiap untuk bersama berdoa litani Santo Yusuf yang malam hari ini akan dinyanyikan oleh Ibu Maria Christina Dermaya. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah kami, Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus Tuhan yang Maha Esa,
kasihanilah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Keturunan Daud yang termasyhur, doakanlah kami. Cahaya Bapa bangsa, doakanlah kami. Mempelai Bunda Allah, doakanlah kami. Penjaga Santa Perawan yang murni, doakanlah kami. Bapa Pemelihara Putra Allah, doakanlah kami. Pembela Kristus yang giat, doakanlah kami. Kepala Keluarga Kudus, doakanlah kami. Yusuf yang amat adil, doakanlah kami. Yusuf yang amat murni, doakanlah kami. Yusuf yang amat bijaksana, doakanlah kami. Yusuf yang amat teguh hati, doakanlah kami. Yusuf yang amat taat, doakanlah kami. Yusuf yang amat setia, doakanlah kami. Cermin kesabaran, doakanlah kami. Pencinta kesederhanaan, doakanlah kami. Teladan kaum pekerja, doakanlah kami. Kegembiraan kehidupan rumah tangga, doakanlah kami. Penjaga para perawan, doakanlah kami. Penopang keluarga, doakanlah kami. Penghibur orang malang, doakanlah kami. Pengharapan orang sakit, doakanlah kami. Naungan orang yang menghadapi ajal, doakanlah kami. Yang ditakuti oleh setan, doakanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Yusuf yang diangkat menjadi kepala keluarga kudus, jadikanlah kami anggota keluarga kudus-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam penyelenggaraanmu yang tak terperikan, Engkau telah memilih Santo Yusuf menjadi suami Bunda Putramu. Kami mohon kepadamu, berilah supaya dia yang kami hormati, selaku pelindung di dunia, boleh menjadi pelindung kami di surga. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke doa novena minggu ke-8, teladan kesabaran dalam derita. Santo Yusuf, penderitaanmu sangat besar karena persatuanmu yang erat dengan juru selamat ilahi,
Semua misteri kehidupannya kurang lebih merupakan misteri penderitaan. Kemiskinan menekan engkau, dan salib kerja mengikuti engkau kemana saja. Engkau juga tidak terhindar dari salib-salib rumah tangga, karena kesalahpahaman mengenai makhluk yang paling suci dan paling disayangi Yesus dan Maria, yang semuanya adalah untuk engkau. Pastilah penderitaan yang disebabkan oleh ketidakpastian mengenai keperawanan Maria, dengan penganugerahan nama Yesus yang menunjukkan kemalangan bagi engkau di masa depan. Yang sangat menyakitkan tentunya adalah nubuatan Simeon, pelarian ke Mesir, hilangnya Yesus pada hari raya Paskah. Penderitaan-penderitaan ini tentu saja ditambah dengan kesedihan batin ketika melihat dosa-dosa bangsa engkau sendiri. Engkau menanggung semua penderitaan ini dengan cara yang benar-benar serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini engkau adalah teladan kami. Tidak ada suara keluhan atau ketidaksabaran yang keluar dari engkau. Engkau memang orang suci yang pendiam. Engkau tunduk kepada semua dalam semangat iman, kerendahan hati, keyakinan, dan cinta. Engkau dengan gembira menanggung semuanya dalam persatuan dengan dan untuk juru selamat dan ibunya. Mengetahui dengan baik bahwa cinta sejati adalah cinta yang disalibkan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dalam cobaan. Cobaan-cobaan itu pun bahkan lenyap dan akhirnya berubah menjadi penghiburan dan kegembiraan. Tampaknya Tuhan sengaja menghendaki hidup engkau dipenuhi dengan penderitaan, sekaligus penghiburan, agar di hadapan kami tetap ada kenyataan bahwa hidup kami di bumi hanyalah rangkaian suka dan duka, dan bahwa kami harus bersyukur menerima apapun yang Tuhan kirimkan kepada kami, dan selama masa penghiburan, bersiaplah menghadapi penderitaan. Ajari kami untuk memikul salib kami dengan semangat iman, keyakinan, dan rasa syukur kepada Tuhan. Dalam kekekalan yang bahagia, kami akan bersyukur kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh atas penderitaan yang Dia berkenan berikan kepada kami selama peziarahan di bumi. Dan yang menurut teladan Engkau, kami tanggung dengan kesabaran dan kasih yang tulus kepada Yesus dan Maria. Engkau benar-benar martir dari kehidupan yang tersembunyi. Ini kehendak Tuhan karena semakin suci seseorang, semakin dia diuji demi cinta dan kemuliaan Tuhan. Jika penderitaan adalah mekarnya rahmat Tuhan dalam jiwa dan kemenangan cinta jiwa kepada Tuhan, sebagai orang suci terbesar setelah Maria, engkau menderita lebih dari para martir manapun. Karena engkau telah mengalami penderitaan di lembah air mata ini, engkau sangat baik hati dan bersimpati terhadap mereka yang membutuhkan. Selama berabad-abad, jiwa-jiwa telah berpaling kepada engkau dalam kesusahan dan selalu menemukan engkau sebagai teman setia dalam penderitaan. Engkau telah dengan murah hati mendengarkan doa-doa mereka dalam kebutuhan mereka, meskipun itu menuntut keajaiban. Setelah bersatu secara intim dengan Yesus dan Maria dalam hidup, perantaraan engkau dengan mereka sangatlah kuat. Santo Yusuf, kami bersyukur kepada Tuhan atas hak istimewa engkau untuk dapat menderita demi Yesus dan Maria. Sebagai tanda rasa syukur engkau kepada Tuhan, berikanlah kepada kami rahmat untuk menanggung penderitaan kami dengan sabar demi cinta kepada Yesus dan Maria. Berilah kami kesempatan untuk menyatukan penderitaan, pekerjaan, dan kekecewaan hidup dengan pengorbanan Yesus dalam misa dan berbagi seperti engkau dalam semangat pengorbanan Maria. Santo Yusuf, kami adalah anak-anak engkau yang tidak layak menyambut engkau. Engkau adalah pelindung setia dan perantara bagi semua orang yang mencintai dan menghormati engkau. Engkau tahu bahwa kami mempunyai keyakinan khusus kepada engkau, dan bahwa setelah Yesus dan Maria,
kami menaruh seluruh pengharapan akan menyelamatkan Engkau, karena Engkau sangat berkuasa di hadapan Allah dan tidak akan pernah meninggalkan hamba-hamba yang setia. Karena itu, kami dengan rendah hati memohon pada Engkau dan memuji diri kami sendiri bersama semua orang yang kami sayangi dan semua milik kami atas perantaraan Engkau. Kami mohon demi cinta Engkau kepada Yesus dan Maria, jangan tinggalkan kami semasa hidup dan bantulah kami di saat kematian kami. Santo Yusuf yang mulia, mempelai perawan tak bernoda, berikanlah kepada kami pikiran yang murni, rendah hati, penuh kasih, dan penyerahan diri yang sempurna kepada kehendak ilahi. Jadilah pembimbing, ayah, dan teladan kami menjalani hidup agar kami pantas mati seperti Engkau lakukan dalam pelukan Yesus dan Maria. Santo Yusuf yang terkasih, pengikut Yesus Kristus yang setia, kami mengangkat hati kami kepada Engkau untuk memohon syafaat Engkau yang kuat dalam memperoleh dari hati kudus Yesus semua rahmat yang diperlukan untuk kesejahteraan rohani dan jasmani kami, khususnya rahmat kematian yang bahagia. Adapun rahmat-rahmat khusus yang sekarang saya mohon adalah untuk 1. Mengucap syukur atas misa, pemberkatan, dan peresmian Taman Doa, devosi 3 hati suci Yesus, Maria, dan Yusuf untuk warga binaan di dalam Lapas Pemuda kelas 2A, Tangerang, yang akan dipersembahkan oleh Vikjen KAJ, Pastor Samuel Pangestu PR, di Hari Raya Santo Yusuf Suami Perawan Maria, hari Selasa 9 Maret 2024. Mendoakan kedamaian dan ketenangan jiwa dari almarhum Yohanes Tristio DN, kontraktor pembangunan Taman Doa dan Devosi, yang telah berpulang di hari Jumat 5 Januari 2024 silam. Mendoakan bagi terpilihnya pemimpin Indonesia melalui pemilu yang berjalan jujur, adil, aman, lancar, sesuai dengan pilihan rakyat dan rencanamu. Silakan untuk menyebutkan intensi doa Anda lainnya dalam hati, kita hening dalam beberapa saat. Santo Yusuf, penjaga sabda yang berikasi, kami merasa yakin bahwa doa-doa Engkau demi kepentingan kami akan didengar dengan penuh rahmat di hadapan tahta Tuhan. Amin. Doa memorare kepada Santo Yusuf. Ingatlah mempelai Maria yang tersuci, perawan abadi, pelindung kami yang penuh kasih, Santo Yusuf, bahwa tidak ada seorang pun yang meminta perlindungan dan bantuan Engkau tanpa memperoleh keringanan. Oleh karena itu, karena percaya pada kebaikan Engkau, kami datang ke hadapan Engkau dan dengan rendah hati memohon kepada Engkau. Jangan meremehkan permohonan kami, Bapa asuh dan angkat Yesus Sang Penebus, tetapi terimalah dengan penuh kemurahan hati. Amin. Baik, kita melanjutkan ke dalam sesi Traveling Saint Joseph Our Guardian. Jadi perjalanan dari patung Santo Yosef sudah berkeliling, ya. Saat ini sudah minggu ke-8. Artinya ada 8 rumah devosan yang sudah disinggahi patung Santo Yosef Our Guardian ini, ya. Malam hari ini kita akan mendengar sharing refleksi dari devosan Santo Yosef yang minggu lalu rumahnya sudah disinggahi oleh patung ini, yaitu Bapak Arvin Max Samuel. Apakah sudah hadir Pak Arvin? Yes, Pak. Malam. Oke. Baik. Kami persilakan Pak Arvin untuk membagikan refleksi iman terkait dengan perjalanan Santo Yosef datang ke rumah Pak Arvin seminggu ini. Apa pengalaman yang mau dibagikan dalam kesempatan novena pada malam hari ini? Silakan Pak Arvin. Ya, Wandi, terima kasih.
Eh, atas kesempatannya boleh menerima Santo Yusuf, di rumah selama kurang lebih 1 minggu. Jadi minggu lalu eh, patung itu diantarkan oleh Pak Hendarto ke rumah saya hari Minggu malam. Sebelum sharing, sebenarnya nggak banyak yang mau saya sampaikan karena memang dari awal waktu Pak Andi menawarkan, wah kita mau bikin novena nih ada traveling Santo Yosef. Nanti patungnya muter-muter nanti terakhir ditaruh di gereja. Saya bilang, oh saya mau Pak. Gitu. Padahal belum dimintain tuh, saya cuma belum ditanyain mau nggak gitu. Saya mau Pak. Gitu. Karena apapun yang berhubungan dengan Santo Yosef jadi sensitif sekarang buat saya ya. Karena sejak mengenal Santo Yosef itu saya seperti menemukan jalan yang seharusnya saya jalani. Saya udah berulang kali cerita ya kenapa, jadi saya nggak akan cerita lagi. Jadi memang sosok Santo Yosef ini sungguh sangat mengena buat saya ya. Padahal dulu saya paling sebel sama orang yang namanya Yosef. Karena buat saya itu nama apa sih, nama kampungan banget ya. Ternyata benar Santo Yosef memang orang kampung ya, tapi dipakai Tuhan gitu loh. Ya itulah. Dan kalau tadi dan satu hal yang unik ya dari pengalaman berjalan bersama Santo Yosef ya sampai dengan dari sedan pertama ya Pak Andi ya sampai dengan sedan Ya. sekarang ini 18 saya 20 ada satu ada satu benang bukan benang merah ada satu pengalaman unik yang di setiap sedan itu selalu dimiliki oleh paling tidak satu atau dua peserta bahwa rasa-rasanya kita semua terkoneksi dengan Santo Yosef gitu ya cuman kita nggak pernah sadar gitu. Itu pengalaman unik ya dari 18 angkatan. Saya pun juga demikian gitu. Cerita tentang Santo Yosef yang di Ambarawa itu, yang meninggal dengan bahagia itu, ternyata harusnya saya sudah pernah alami, harusnya ya, kalau saya mau sedikit lebih teliti ya. Waktu saya sekolah di SMA, jadi patung meninggal, apa namanya, kematian bahagia Santo Yosef yang di Paroki Ambarawa itu, sebenarnya sudah selama 3 tahun sudah sering saya jumpai di kapel sekolah saya waktu di SMA di Semarang. Tapi saya tidak perhatikan ya. Jadi apa? Saya pikir itu patung Pieta ya. Karena mirip dengan Tuhan Yesus yang digendong Bunda Maria ya. Tapi ternyata bukan. Dan menariknya kita yang pernah ikut sedan masih sering sekali mendengar cerita yang mirip-mirip dengan itu. Oh, saya dulu pernah saya pernah sekolah di sekolah Santo Yusuf. Ternyata di sebelah rumah saya ada panti asuhan Santo Yusuf dan lain sebagainya. Jadi semua sepertinya terkoneksi, tapi kita nggak pernah heboh gitu. Nah, tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu Pak Julius. Tadi ada Pak Julius ya, sama Bu Juli ya. Pak Julius, selamat malam. Pak Julius. Pak Julius ini saya juga lagi sering Ya, berkontak dengan Pak. beliau kan, Malam Pak Arvin. mempersiapkan. Tadi saya mau screenshot, saya mau share di grup. Saya mau bilang Pak Julius nih harus daftar di HUT KPKS nih suruh nyanyi. Enggak, Pak Julius nanti mau ikut sedan kok Pak Arvin. Wah mantap. Iya, udah janji dia, udah janji. Iya, Harus selamat ditangkap datang Pak. Pandi, langsung Pandi. Dan 19. Iya, 19 ya. ditangkap, Pilih Oke. ditangkap tanggalnya langsung. 19 nih. Ditangkap langsung. 19 kan tanggalnya Santo Yosef. Iya, Ya. tanggal keramat. Oke, saya lanjutkan ya, Pak Julius. Salam kenal, salam jumpa. Gitu. Saya belum pernah berjumpa secara pribadi dengan Pak Julius, tapi sering WA-an gitu ya. Oke, nah, jadi semenjak kenal sama Santo Yosef, itu sepertinya, tadi saya udah bilang saya sudah seperti menemukan rel ya. Nah, itu terbukti juga beberapa permasalahan yang waktu itu mendera ya. Saya udah cerita berulang kali ini di berbagai macam kesempatan sharing.
juga membawa perubahan-perubahan yang signifikan gitu ya di keluarga terutama. Bagaimana saya memperlakukan istri, memperlakukan anak, kemudian mempunyai pandangan baru soal hidup ya, hidup sebagai seorang suami, pria dan ayah dengan teladan Santo Yosef ya. Benar-benar dia itu kayak punya semuanya gitu. Saya tuh tinggal nyontek doang gitu. Jadi manakala mau salah jalan, saya tinggal ingat Santo Yosef aja. Misalkan contoh ya paling gampang kan kalau misalnya anak lagi rewel gitu. eh saya langsung ingat Santo Yosef gimana dulu Tuhan Yesus waktu kecil rewel nggak ya? Kalau rewel terus Santo Yosef ngapain ya? Gitu. Nah saya cuma menerka-nerka sendiri aja. Kan nggak mungkin rasanya eh Santo Yusuf tuh lagi nukang bikin batu, bikin apa? Bikin kursi, meja. Tuhan Yesusnya nakal, terus Tuhan Yesusnya dipaku kan nggak mungkin ya? Atau misalkan ambil rotan terus disabetin gitu kayaknya kok nggak masuk akal gitu dalam pemikiran saya. Kemudian apa namanya eh dalam hal sebagai seorang pria ya kayak di materi Sedan itu kan juga ada. Saya mulai bisa mengikis diri itu. Oh, gimana caranya? Sudahlah, saya punya jalannya, teman-teman saya punya jalannya sendiri-sendiri. Saya nggak boleh eh, ingin menjadi seperti orang lain atau mengejar apa yang orang lain sudah berhasil capai. Nah, itu buat seorang pria kan butuh apa ya? Saya punya ego itu juga agak tinggi ya, pride itu agak tinggi. Maka Santo Yusuf berhasil mengikis itu gitu. Nah, tapi satu hal yang membuat saya senang ya di rumah dengan kami sekeluarga ya mengenal Santo Yosef, saya mengenal Santo Yosef, anak-anak pun juga sekarang sudah oh bukan sekarang, dari sejak ikut Sedan itu banyak aware tentang Santo Yosef. Nah, saya mau share foto ini. Ini hari Minggu tanggal berapa? Tanggal 3 ya. Ini Pak Hendarto nih. Dia berikan patung ini Minggu malam, hujan-hujan, hampir jam 9 malam lah. Saya udah mau tidur tuh sebenarnya, tapi Pak sudah hampir lupa kalau Pak Hendarto mau ke rumah. Makanya tuh udah Pak, udah bener-bener siap mau tidur lah itu, makanya udah compang-camping dah. Nah, ketika Pak Hendarto datang, saya baru ingat, oh iya ya, Pak Hendarto mau ngirim patung. Ya sudah, terus apa namanya, saya terima malam itu. Dan kalau ibu bapak lihat di belakangnya itu ada patung Santo Yusuf juga. Itu sebenarnya saya sengaja bikin juga menyontoh patung Santo Yosef yang ada di gereja paroki Santo Yosef di Sukabumi. Waktu itu sama Pak Andi itu ke Sukabumi ya. Jadi sejak ikut SAI itu kita sering jalan-jalan nih sama Pak Andi nih ke Jember, ke Sukabumi, terus ke mana ya kita pernah mana lagi Pak ya? Mengunjungi gereja-gereja Santo Yosef lah. Nah ada satu patung Santo Yosef yang begitu teduh ya, mukanya tuh teduh banget di gereja Sukabumi di Sukabumi. Nah terus saya tiba-tiba kepikir saya pengen punya patung seperti itu gitu. Tapi saya yakin kalau saya minta ke pematung yang ada gitu ya nggak akan pernah bisa dapat yang seperti itu modelnya. Makanya ya sudah saya coba bikin ke Jepara itu ya saya kontak salah satu di Jepara sana. Kemudian hasilnya seperti itu. Kalau ibu bapak perhatikan ya itu mukanya Santo Yosef tuh galak banget sih sebenarnya. Saya udah komplain tuh. Kok mukanya jadi galak banget ya Pak? Itu kan perasaan di gambarnya mukanya baik gitu ya, agak tersenyum. Ini kayak kelihatannya kayak lagi marah-marah. Saya bingung juga akhirnya. Tapi ya sudahlah karena udah jadi ya sudah saya pas. Tapi bukan itu yang mau saya ceritakan. eh dengan kenal Santo Yosef ya, saya jadi punya keberanian gitu ya untuk apa ya, punya keberanian untuk menaruh patung-patung devosional ya. Nah sebelumnya saya nggak berani dalam artian tuh apa namanya, saya malas berdebat itu orangnya, malas apa sih namanya Pandi, males ya memperdebatkan sesuatu yang buat saya ya sudahlah kalau memang nggak suka ya sudah gitu kan karena kebetulan istri saya kan bukan Katolik ya
Malas buat dia berargumen. patung-patung ini malas berargumen betul. Jadi ya udahlah daripada menimbulkan huru hara saya nggak. Tapi dengan setelah saya ikut sedan terus istri juga meskipun nggak ikut sebagai peserta resmi ya, tapi kan dia selalu mendengarkan tuh. Kalau kita lagi dukin altum, lagi sharing kayak gini acara-acara ini, dia biasanya duduk di sebelah saya sambil kerja. Tapi kan indera pendengarannya tetap terbuka ya. Jadi dia dengerin juga tuh ternyata. Kadang kalau ada cerita yang lucu dia ketawa, kadang komentar dan sebagainya. Nah, akhirnya mulai terbuka lah tuh. Dan ya ini patung-patung ini, sorry. Nah, sampai di rumah saya itu saya sampai bikin kaca patri ini. Nah, patung yang diberikan oleh Pak Hendarto itu saya berikan, saya taruh di situ di pojok Santo Yusuf lah kalau saya bilang. Jadi di situ isinya patung-patung Santo Yusuf semua. Dari patung Santo Yusuf tidur, Santo Yusuf pekerja, yang patung Santo Yusuf yang mengungsi ke Mesir, yang lalu ada waktu saya ke Toraja, kapan itu ke Sapak Bayo-Bayo saya menemukan patung keluarga Kudus yang lagi pakai baju adat Toraja. Saya pikir nih unik nih, lalu saya beli. Lalu kemudian waktu saya ke Rawaseneng di Temanggung, di pertapaan situ, ada juga ternyata patung keluarga Kudus yang pakai baju adat Jawa. Ya udah saya beli lagi gitu. Nah, jadi saya kumpulin semua jadi satu di situ di bawah patung Santo Yusuf Terror of Demon. Begitu juga dengan patung yang Traveling Saint Joseph ini ya. Saya taruh di situ. Di bawah masih ada patung oh ya sebentar saya ambil dulu. Nih, patung ini. Sebentar. Saya eh, patung ini. Bapak Ibu ada yang punya? Ini patung apa namanya? Ntar ya, saya stop share dulu. Ini patung apa? Ya, yang Yusufnya menggendong. Jadi saya punya patung ini. Ini belinya jauh. Ini saya beli waktu sedan 3 Mas. Jadi patung keluarga Nazaret ya betul. Patung keluarga Nazaret tapi yang Bunda Marianya tidur. Bunda Marianya tidur terus Santo Yusufnya yang gendong bayi Yesus, anak-anak Yesus. Jadi mau menunjukkan bahwa kita para suami itu punya tanggung jawab juga buat ngurus bayi, ngurus anak ya. Terutama yang masih bayi, karena kan kasihan ya. Santo Yusuf ngeronda, ya benar Bu Katarina. Betul. Nah, itu kemudian saya senang sekali punya pojok Santo Yusuf ini. Sehingga saya bisa merasa aman aja, aman dan nyaman lah. Dan di beberapa kesempatan juga saya sempat ceritakan kenapa saya sampai akhirnya pasang kaca patri Santo Yusuf Terror of Demon ya. Tuh, saya nggak mau ceritain lagi lah, nanti mengulang-ulang. Dan yang terakhir kemarin pengalaman nih Pak Andi dan Ibu Bapak ya. Nah ini waktu hari Sabtu pagi saya ke rumah Bu Steni, lalu karena setelah saya adalah rumahnya Bu Steni, saya berikan patung ini ke Bu Steni. Kalau Bu Steni udah siapin tempat tuh di sebelahnya Bunda Maria situ tuh di belakang situ. Jadi patungnya udah disiapin tempat, udah rapi lah, nggak kayak saya tuh. Pokoknya tempatnya spesial. Bahkan dia bilang, ini tempat Santo Yusuf nih harus lebih lebih tinggi nih dari Bunda Maria nih. Ditaruhlah di situ. Tapi akhirnya tetap aja kalah sama Bunda Maria, orang patungnya lebih pendek. Jadi maksudnya Bu Steni pengen lebih tinggi supaya posisi, padahal secara undak-undakan tuh dia lebih tinggi ya teman, karena patung Santo Yusufnya pendek, jadi tetap kalah dari tingginya Bunda Maria. Nah, selama seminggu di rumah, patung Santo Yusuf itu
ya menemani kami dalam keseharian kami ya. Sebenarnya saya kalau dari Senin sampai Jumat itu banyak kan nggak di rumah sih. Di rumahnya tuh paling cuma tidur malam doang gitu. Tapi eh, selama seminggu itu ya semua berjalan seperti biasa, nggak ada yang istimewa, nggak ada kejadian apapun juga nggak ada gitu. Cuman paling istimewa mungkin pada saat saya menyerahkan patung ini ke Busteni ya. Karena setelah menyerahkan ini saya dapat kue tiaw tuh dari Busteni. Jadi saya dibeliin kue tiaw tuh sama Busteni ada 6 6 bungkus sih. 6 apa 5 saya lupa. Lupa Pak Buat Sum. anak saya. Berapa Busteni saya lupa. Ada 6. Saya kaget. Saya begitu datang, lalu ada juga bapak-bapak datang bawa bungkusan. Ternyata bungkusan itu buat saya. Saya bilang, ya ampun Bu Steni, nggak usah repot-repot. Besok-besok sama nasi sekalian. Tapi ya itu, apa namanya, nggak Bu Steni bercanda ya. Jadi ya ada sukacita di situ ya. Kami merasa disambut sama Bu Steni. Saya dan istri turun waktu itu. Karena kebetulan mau ke sekolah juga. Saya mau ke BSD, ke Atma Jaya, mau ada gladi bersih buat acara minggu depan. Terus ya sudah mampir ke rumah Bu Steni, dikasih kue tiaw. Wah, senang. Ya, kami merasa disambut dan Bu Steni dengan baik hati menyambut kami. Nah, kami berfoto sebentar di sana. Ya, intinya adalah Pak Andi dan Ibu Bapak ada damai sukacita ya yang kami rasakan eh, mengikuti acara. Meskipun saya jarang nongol nih di apa namanya di novenanya, tapi ada sukacita yang boleh kami rasakan sekeluarga dan akhirnya kami rasakan itu dalam wujud bungkusan kue tiaw dan Gusteni wujud nyatanya. Itu sih Pak Andi apa namanya dan Ibu Bapak ya. Bu Helena terima kasih loh nih kalau nggak ada Bu Helena mungkin tidak bisa jalan juga ya. Kan ini patungnya dari Bu Helena. Sama-sama Pak Alvin. Iya, ya itu saja Pak Andi sharing saya. Selamat malam, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arvin. Ya, sharing kesaksian yang menarik. Ya, membuat saya juga lapar nih, belum makan kue tiaw. Ya, ya ternyata perjalanan patung Santo Yosef ya di minggu ke-7 ya sudah sampai rumah Pak Arvin dan malam hari ini lanjut ke rumah Ibu Steni ya. Jadi selama seminggu ke depan nanti kita juga akan mendengarkan refleksi Ibu Steni di pertemuan mendatang pada tanggal 17. Ya, pasti ada cerita yang menarik juga ya, Bu Steni ya. Selain membagikan kue tiaw, mungkin nanti Pak Arvin akan berganti juga mengirim kue tiaw juga buat Bu Steni. Oke, baik. Ya sekali lagi bermula dari Ibu Helena ya, yang sudah bermurah hati membagi patung ini, menyerahkan patung ini untuk paroki kami nanti, dan kita membawanya dalam bentuk perjalanan 9 kali datang ke rumah devosan. Ya, dari rumah Ibu Helena, Ibu Juli, dan berikutnya sampai akhirnya nanti di rumah almarhum Pak Sulis. Ya, di tanggal 17 nanti. Ya, setelah itu akan diserah terimakan pada tanggal 20 Maret ya di acara misa intensional ya keluarga Pak Sulis yang akan menyerahkan ke pihak gereja nanti. Sehingga patung itu selanjutnya akan dipasang di ruang Santo Yosef di Paroki Curug Gereja Santa Helena. Baik, kita akan lanjutkan dengan doa kepada Santo Yusuf, Saint Joseph our Guardian. Kami persilakan Ibu Steni ya, yang minggu depan selama seminggu ini Santo Yosef singgah di rumahnya. Silakan Bu Steni. Saya permisi pindah posisi Pak, Bu, soalnya
sinyalnya kurang baik di situ tadi posisinya. Terima Oke, kasih. silakan. Marilah kita berdoa. Doa kepada Santo Yosef, our guardian. Ya Allah, Engkau telah mempercayakan pada Santo Yusuf untuk tugas menjaga Maria, Yesus, dan seluruh gereja. Jadikanlah kami seturut teladan Santo Yusuf, taat pada kehendak-Mu dengan kebijaksanaan, kerendahan hati, dan keheningan, serta dengan kepercayaan penuh, juga saat kami tidak mampu memahami kehendak-Mu. Jadikanlah kami mampu mendengarkan suara-Mu, mampu membaca situasi. Tuntunlah kami dalam menaati kehendak-Mu, dan buatlah kami mampu mengambil keputusan yang paling bijaksana. Jadikanlah kami hidup selaras dengan panggilan Kristiani, dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesiapsediaan untuk menyambut Kristus dalam hidup kami dan hidup sesama, serta dalam alam ciptaan. Jadikanlah kami dalam penyertaan Maria dan Yusuf mampu menjaga pribadi-pribadi yang hidup bersama kami dengan perhatian yang terus tertuju kepadamu, kepada tanda-tandamu, dan kepada rencanamu. Jadikanlah kami dengan cinta kasih mampu memperhatikan setiap orang, mulai dari keluarga kami, khususnya anak-anak, kaum lanjut usia, dan mereka yang paling lemah. Jadikanlah kami mampu menjalin persahabatan dengan penuh ketulusan, yakni dengan saling menjaga kepercayaan dan saling menghormati. Jadikanlah kami mampu menjaga diri kami sendiri dengan menyadari bahwa kebencian, iri hati, dan kesombongan menodai kehidupan. Jadikanlah kami mampu membedakan niat baik dan jahat yang muncul di benak kami. Mampu membedakan mana yang membangun dan mana yang menghancurkan. Jadikanlah kami murah hati dan bersikap penuh kasih. Amin. Baik, kita lanjutkan dengan doa keluarga. Kami meminta Ibu Helena ya untuk bisa membacakan doa keluarga. Doa bagi keluarga. Yesus, Maria, dan Yusuf di dalam keluarga kudus Nazaret. Kami melihat keindahan cinta sejati. Kepada keluarga kudus Nazaret, kami menaruh penuh kepercayaan. Keluarga kudus Nazaret, bantulah supaya keluarga kami juga dapat menjadi tempat komunitas doa, sekolah Injil yang sejati, dan gereja rumah tangga. Keluarga kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi keluarga-keluarga yang mengalami kekerasan, penolakan, dan pemisahan. Semoga mereka yang telah terlanjur menjadi korban dan terluka dapat menemukan penghiburan dan penyembuhan. Yesus, Maria, dan Yusuf, dengarkanlah doa-doa kami ini dengan sukacita kegembiraan hati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria,
dan terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipersembahkan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Bapa, semoga melalui novena Santo Yusuf yang kami alami, renungkan, dan doakan pada malam hari ini, membantu kami untuk semakin menimba, meneladan, dan juga bertumbuh dalam keutamaan dan keteladanan rohani, sebagaimana dihidupi oleh Santo Yusuf di dalam keluarga Kudus Nazaret. Semoga rahmat yang sama yang Engkau limpahkan kepada Santo Yusuf, juga Engkau limpahkan kepada kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berkat penutup, apakah ada suster di sini? Tadi nggak lihat sih, Pak. Suster Wikberta ada. Oh, ada suster Wikberta? Ya, minta tolong suster bisa menutup dengan berkat, suster. Suster Wikberta. Jessica paling hafal ya semua peserta. Ada suster Wikberta? Kok aku nggak baca sih? Suster Wikberta? Kayaknya udah nggak ada. Nggak ada sih, Pak. Kalau aku lihat sih nggak ada. Oke, baik. Udah keluar kayaknya. Baik. Kita tutup ya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dibimbing dan lindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekasih, novena Santo Yusuf sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita diutus. Mari pergi kita diutus. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup. Santo Yusuf, pelindung kami, Engkau jaga keluarga Nazaret dengan hati yang tulus setia, rendah hati dan sederhana. Engkau keturunan Daud, Engkau menjadi Bapa Sang Mesias, bersama Maria Bunda Allah. Kau pelihara Putra Allah, Kau teladan orang beriman, Kau pekerja Allah dalam kerajaan-Nya. Doakan kami anak-Mu untuk mengikuti teladan-Mu. Santo Yusuf, pelindung kami, Engkau jaga keluarga Nazaret dengan hati yang tulus setia, rendah
Baik. Ya, setelah lagu penutup, kita akan bersama foto bersama ya, sebelum pengumuman dan kuis. Foto bersama, siapa yang jadi fotografer malam hari ini? Jessica, ada Jessica? Ada pasti Jessica. Ada Jessica. Jessica ya? Tidak ada. Nggak ada. Pak Julius tuh, Pak Julius. Hahaha. Pak Siapa yang mau Julius jadi fotografer. fotografer? Pak Julius. Oh, Pak Julius. Ya, boleh Pak Julius. Pak- Ya, Pak Julius, minta tolong jadi Saya nggak fotografer. biasa pakai ini laptopnya, pakai MacBook kalau nggak biasa motret. Oke, oke. Ya, silakan dibuka dulu semuanya. Saya akan coba foto dari sini. Ibu Rolentina Limbong, Pak Petrus, Ibu Kace. Oke, di layar pertama ya. Senyum. 1, 2, 3. Oke, saya kopas dulu ya. Bentar. Bentar ya. Oke, saya share di grup alumni ya. Satu lagi. Oke, layar kedua. Ibu Hani, Ibu Rosa, Pak Stefan. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke. Baik, kita akan masuk ke pengumuman. Ya, sambil mempersiapkan kuis. Oke. Pengumuman yang pertama. Ya, kita akan berjumpa kembali ya di dalam novena Santo Yusuf minggu ke-9. Santo Yusuf pelindung kematian bahagia pada tanggal 17 Maret 2024 ya. Yang nanti patung akan traveling ke rumah ke rumah Bapak Sulis ya. Jadi travelingnya ke rumah Bapak Sulis, almarhum Sulis, dari tempat Ibu Steni ke almarhum Pak Yohanes Sulistyo. Kemudian ya, jadi terakhir di rumah Pak almarhum Yohanes Sulistyo, umat paroki Curug Gereja Santa Helena. Kemudian nanti setelah ini akan dibawa pada tanggal 20 Maret ya ke paroki Curug Gereja Santa Helena dalam misa intensional merayakan Hari Raya Santo Yusuf. Kami harap nanti istri almarhum Ibu Hani juga bisa hadir secara offline di Gereja Santa Helena Paroki Curug di dalam misa intensional. Kemudian ya, kami juga mau memberitahukan terkait dengan Taman Devosi Tiga Hati Suci Yesus, Maria, dan Yusuf. Kami baru mendapatkan konfirmasi dari pihak keuskupan hari Jumat kemarin, ya disampaikan bahwa pemberkatan Taman Doa dan Devosi Tiga Hati Suci Yesus, Maria, dan Yusuf yang ada di dalam penjara ini akan diberkati dan diresmikan oleh Pastor Vigjen KAJ, yaitu Pastor Samuel Pangestu Projo.
Beliau diutus oleh Bapak Uskup untuk bisa hadir di dalam misa syukur pemberkatan dan peresmian di Lapas Pemuda Tangerang. Dan dilakukannya bersamaan dengan Hari Raya Santo Yusuf 19 Maret pukul 9.30 pagi. Bagi Bapak Ibu, para devosan juga alumni yang mau terlibat untuk hadir